Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak Ella, Tante Silvani. Sudah Pagi siap ya? Skylar, Miss. Kenapa? Ini Skylar baru bangun. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah siap semua? Kita mau apa nih hari ini, Kak Silvani? Kita mau siap, udah mandi bersih. Adik-adik sudah pada mandi semua ya? Harus siapin Alkitab. kita. Udah siap, udah sarapan. Udah belajar mandi, Miss. Aku, Miss. Wah, Kenapa? Udah belajar mandi. sip. Bentar. Nah, kemarin Kak Ella habis merayakan apa, Kak Ella? Nah ini kemarin itu Kak Ella ke gereja. Di sana kita sama-sama merayain kelahirannya Tuhan Yesus. Oh iya, pasti adik-adik juga merayakan ya adik-adik. Iya, walaupun yang kemarin kita sudah Natalan bareng ya, Natalan sekolah minggu bersama, tapi ini masih dalam suasana Natal. Kita mau sama-sama sambut Tuhan Yesus, kita mau nyanyikan lagu Selamat-selamat datang ya Bu Silvani. Ya, kita mau menyambut kedatangannya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam Sang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Pasti adik-adik sudah senang, sudah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak di sini, untuk mama papa di rumah, dan semua yang ada di sekitar kita. Ya. Sekarang kita mau Doa dulu ya, Kak Silvani. Ya, benar. Kita mau doa. Doa dulu pembukaan. Yuk, kita mau siapkan hati, siapkan sikap kita untuk berdoa. Yuk, Yosef. Doa yuk ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau telah kumpulkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh sukacita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang ada di sini. Juga teman-teman kami yang berhalangan ikut sekolah minggu di hari ini. Tak lupa Tuhan juga memberkati semua guru-guru yang hadir di sini, baik yang bertugas ataupun menemani adik-adik. Tuhan mau memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Silvani, ini kita pakai baju merah, pakai apa itu di kepalanya Bu Silvani itu? Kita pakai bando, pakai topi. Kita masih dalam suasana Natal ini ya, Kak Silvani. Iya. Udah lewat ya kemarin ya kita ngerayain Natalnya ya. Mungkin adik-adik juga ingin pakai aksesoris Natal, nggak apa-apa, boleh. Iya, kalau punya bisa dipakai ya kita sama-sama.
Iya, Masih dalam merayakan suasana Natal ya, Kak Silvani? ya kita sama-sama merayakan Natal. Faro, Ellen punya ya, yang lain-lain adik-adik yang punya silakan boleh dipakai. Ya, kita mau dengan tetap sukacita, kita mau nyanyikan lagu Kita Surga Bergema ya, Kak Silvani ya. Ya. Adik-adik juga ya, nyanyi di rumah ya, bareng-bareng. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kak Silvani, kita tadi sudah memujikan nama Tuhan, sudah nyanyi-nyanyi ya. Sudah semangat nih puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau apa nih Kak Silvani setelah habis Sekarang puji Tuhan? kita sudah waktunya mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa ya untuk kasih persembahan. Bisa nanti lewat QR code yang tertera atau transfer ke rekeningnya gereja. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Silvani untuk persembahan? Untuk ini kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur, bila syukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur, bila syukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, Kak Ella sudah selesai memberikan persembahan, kita mau doa persembahan. Iya, betul sekali. Adik-adik, mari kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau mengucap syukur, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, ini sedikit persembahan yang kami bisa berikan Bapa, tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan pada kami Bapa, tapi kami mau memberikan ini dengan tulus hati kami Bapa. Bapa, juga kami mau berdoa untuk Papa Mama yang telah bekerja untuk kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk gereja dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan yang mau sertai ibadah ini sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Apa? Sudah minggu. Kak Ella, Ya, sebentar lagi pasti ini yang ditunggu-tunggu adik-adik kita. iya. Yaitu
dengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Benar. Nah, kita harus terus dengar firman Tuhan dengan penuh sukacita ya, adik-adik. Ini Ya. masih sukacita nggak ini? Ada yang belum Mana bersuka cita? senyumnya nih? Mana? Mana Revin? Smile dong. Ye, ya. Adik-adik juga ya. Mana itu smile-nya semua? Nah, kita mau nyanyi dengan penuh sukacita lagu yang satu ini ya. Adik-adik pasti sudah tahu nih lagunya. Judulnya adalah Sungai Sukacita. Kita mau nyanyi sambil gerak-gerak ya. Berarti bersuka cita seperti sungai dong Kak Ella. Iya, mengalir terus sukacitanya seperti sungai. Kita sambil pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, sudah bersuka cita belum Kak Ella? Sudah dong pastinya. Nih lihat adik-adik juga senyumnya lebar sekali ya. Adik-adik sudah bersuka cita belum semuanya? Sudah gitu ya. Mana Sudah. suaranya? Sekarang kita mau berpisah ya. Iya. Nah, Bu Fani kelas- berpisah sama Kak Ella. Kelas kecil yang kelas berapa aja Kak Silvani? Kelas TK sampai kelas 3. Ya, jadi yang kelas 4 sampai kelas 6 di kelas besar ya. Sampai ketemu adik-adik. Bisa Dadah langsung Kak join. Ella. Ya, dadah langsung join ya. Masuk Dadah kelas adik-adik kelas kan? besar. Kelas besar. Sudah ya? Udah kayaknya. Sudah. Oke, silakan Kak Ika. Ya. Selamat pagi adik-adik. Oke. Kayak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing kami, membukakan hati kami supaya kami memahami apa yang difirmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih dalam rangka kelahiran Tuhan Yesus ya, masih dalam rangka Natal. Hari ini
ceritanya adalah tentang, ya, kita share screen dulu ya. Ini, orang Majus dari timur. Nah, kita bacaannya diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 12. Kakak-kakak tolong bantu dong. Ada yang mau baca nggak dari adik-adiknya? Sorry, Kak Ika keliru. Matius 2 ayat 1 sampai 12 mestinya. Adik-adik ada yang mau bantu Kak Ika baca? Ayo, yang mau bantu resign ya. Itu siapa tadi? Belum buka. Oh, belum. Iya, ayo buka sama-sama. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kak Ika itu masih belum presenter view. Oh, coba Kak Ika cek ya. Dah. Ini, udah full? Belum. Belum. Kayak yang tadi. Oh, Aku sebentar. share screen. Share, coba kita stop share dulu. Terus dulu. Nah, sudah Kak? Udah. Sudah. Kok kayak gini masih? Masih? Ya, sudah full. Oke, sip. Oke, siapa sekarang yang mau bacain, bantu Kak Ika baca. Matius 2 ayat 1 sampai kitabnya. silakan. Siapa? Ada? Kalau enggak ada, kalau gitu Kak Ika bacain aja ya. Enggak ada yang angkat tangan toh? Oke, kalau gitu Kak Ika bacain aja. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, sampai di situ bacaan kita. Sekarang kita bayangin ya adik-adik ya, kalau kita berada di tempat itu,
pada hari itu ya pagi-pagi gitu kan, Tuhan Yesus saat itu sudah berumur 2 tahun. Nih, Tuhan Yesus berumur 2 tahun dan dia bersama Ibu Maria dan Bapak Yusuf menetap di Bethlehem. Nah, suatu hari seorang tetangga mereka datang ke rumahnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Lalu katanya, tahu nggak? Ada orang-orang dari timur yang datang ke desa kita loh. Lihat, itu orangnya. Loh, kok mereka datang ke rumahmu ya? Lalu, orang-orang itu ternyata datang ke tempatnya, ke rumahnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Loh, saat orang Majus itu datang melihat Yesus, mereka berseru, loh ini kita temukan akhirnya Raja baru yang mulia itu. Mereka lalu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka bercerita, Bapak Yusuf, Ibu Maria, Tuhan Yesus, kami datang dari negeri yang jauh dari timur. Kami ini ilmuwan dan astronomer yang dikenal sebagai orang Majus. Kami mempelajari langit di malam hari, lalu melihat ada bintang baru yang bersinar terang. Bintang itu muncul. Kami tahu bahwa itu adalah tanda bahwa seorang raja yang besar sudah datang. Jadi kami memutuskan, kami akan mengikuti bintang itu sampai kami tiba di Israel. Kami pergi ke Yerusalem, karena kami pikir, kalau ada raja, ya pasti di ibu kota, pasti di Yerusalem. Lalu kami bertanya-tanya pada orang-orang di sana, rajanya ada di mana yang baru lahir itu? Tapi anehnya, orang-orang di Yerusalem itu nggak ada yang tahu siapa yang kami maksud. Nah, pada saat Raja Herodes mendengar berita bahwa kami mencari raja baru, Raja Herodes diam-diam memanggil kami. Nah, Raja Herodes ini adalah raja di Yudea yang dikenal sebagai raja yang kejam. Raja Herodes mendengar hal ini langsung mencari ilmuwan-ilmuwannya dia, imam-imam besar dari penasihat-penasihatnya. Lalu bertanya, apa benar bakalan ada raja yang muncul? Coba dilihat di Alkitabmu, apakah ada ramalannya tentang itu? Nah, rupanya salah seorang imamnya bilang, betul, ada gosip, ada ramalan mengenai seorang raja. Di kalimatnya begini, hai engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berarti raja barunya itu akan ada di Bethlehem. Maka Raja Herodes langsung memanggil orang Majus itu diam-diam lalu berkata, raja barunya kayaknya ada di Bethlehem. Coba kamu ke sana, cari, nanti kalau seumpamanya ketemu, beritahukan kepada aku ya. Kenapa ya Raja Herodes berusaha supaya orang Majus ini mau memberitahukan kepada Raja Herodes? Karena Raja Herodes ini nggak mau kalau saya ada raja baru, berarti dia nggak jadi raja lagi dong. Jadi dia mau diam-diam menyingkirkan raja baru itu. Karena raja baru adalah ancaman buat Raja Herodes. Nah, orang Majus ini bercerita, begitulah ceritanya, maka kami bisa bertemu dengan raja baru, Yesus Kristus ini. Kami sekarang berencana untuk kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kabar gembira ini kepada Raja Herodes. Nah, tapi pada saat keesokan harinya, para orang Majus ini mau kembali ke Yerusalem, ada yang dapat mimpi. Mimpinya adalah Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka tidak kembali ke Yerusalem dan tidak bertemu dengan Raja Herodes. Maka orang-orang Majus itu memutuskan untuk diam-diam kembali ke negeri asalnya melewati jalan lain. Dengan begitu, Tuhan Yesus tidak diburu oleh Herodes langsung pada saat orang Majus itu kembali. Itu ceritanya kita sampai ayat 12. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang kita bisa pelajari
dari kisahnya orang Majus ini, yang pertama itu adalah ini. Adik-adik ngerti nggak? Emas, kemenyan, dan mur itu apa? Kalau emas udah jelas ya. Emas ya emas gitu, yang bisa jadi perhiasan, bisa jadi macam-macam, harganya juga mahal, kan gitu. Nah, kalau kemenyan sama mur itu apa? Kemenyan dan mur itu adalah sesuatu yang diambil dari getah pohon. Itu asalnya ada di daerah Timur Tengah atau di daerah Afrika. Nah, itu nanti pohonnya itu batangnya dipotong gitu, terus keluar kayak getahnya, terus nanti getahnya itu diambil. Nah, kemenyan sama mur ini biasanya digunakan untuk keperluan religius, untuk kayak para imam-imam untuk dibakar di bait Allah, atau untuk yang bahkan bukan orang Yahudi pun, yang tidak mengenal Allah pun, mereka melakukannya untuk keperluan religius. Jadi harganya kemenyan sama mur mahal dan banyak diperdagangkan sebagai sesuatu yang harganya setara dengan emas. Jadi ini wangi-wangian ibadah ya. Dipakai wangi-wangian untuk di orang-orang kaya juga. Jadi orang kaya itu supaya baunya wangi gitu, mereka pakai kemenyan dan mur. Nih, kenapa kemenyan, emas, kemenyan, dan mur? Nah, mereka ini, orang Majus ini, menyembahkan persembahan terbaik yang telah dipersiapkan dengan matang. Mereka bawa dari tempat asalnya, di daerah Arab sana, toh. Mereka bawa dari sana untuk sampai ke tempat Tuhan Yesus dan mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Selain mereka mempersiapkan, juga mereka ini adalah persembahan yang praktis, yang bisa dijual, yang bisa dijadikan uang juga. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dari orang Majus? Yang pertama adalah, orang Majus itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Mereka begitu tahu ada bintang yang terang, gitu kan? Mereka bersiap-siap langsung untuk datang menyembah dari tempat yang jauh, dari timur, sampai mereka bisa sampai ke Israel. Mereka makan waktu nggak sebentar. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, membawa persembahan yang terbaik yang mereka bisa berikan. Lalu yang kedua adalah mereka tidak menyerah walau susah. Mereka dari timur yang jauh banget, mereka pergi ke Israel, masih nyasar ke Yerusalem. Karena mereka nggak tahu kan lokasi sebenarnya bahwa di mana sih raja yang baru ini datang. Mereka nggak nyerah, walaupun banyak halangannya, walaupun orang-orang nggak ngerti maksudnya mereka raja yang baru ini siapa. Mereka bisa akhirnya sampai menemukan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mereka tidak melihat dari penampilan. Kalau kita ini manusia, dibilang ada raja baru, otaknya di kita ini mikirnya kok kalau raja ya lahirnya di istana besar, anaknya raja sebelumnya, kan gitu toh. Tapi mereka pada saat dituntun pergi ke Bethlehem, mereka masuk ke dalam desa, ke rumah orang biasa. Mereka nggak bilang, loh salah ini nggak mungkin rajanya. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah raja, walaupun Tuhan Yesus berada di tempat yang sederhana. Mereka tidak melihat dari penampilan, nggak melihat dari kemewahan, tapi melihat dari firman Tuhan. Dari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka lewat kitab suci. Lalu yang keempat adalah mendengarkan peringatan Tuhan. Pada saat Tuhan memperingatkan mereka dari mimpi, bahwa mereka nggak boleh pergi kembali ke Yerusalem untuk mendengarkan Herodes, mereka mendengarkan. Walaupun mereka nggak ngerti, kan Herodes kan bersandiwara, toh kelihatannya kan baik, toh. Aku juga mau loh datang ke sana untuk menyembah Tuhan. Kalau mereka nggak mempercayai mimpinya, tapi malah mempercayai Herodes, Yesus bisa-bisa dibunuh loh. Jadi 4 hal ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang Majus. Orang Majus, walaupun mereka bukan orang yang mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah kita, tapi mereka peka mendengarkan firman Tuhan. Mereka memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang mulia, mempersiapkan diri, mereka mendengarkan dan mereka membiarkan diri mereka dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau nggak seperti orang Majus? Kalau kita sebagai anak sekolah minggu mempersiapkan diri dengan baiknya gimana? Kita waktu mau sekolah minggu, kita mandi, ya toh? Kita mempersiapkan Alkitab, kita menyiapkan diri, konsentrasi. Lalu, walaupun kadang-kadang kalau tidak menyerah walau susah, kadang-kadang sungnya error.
kadang-kadang malas, kadang-kadang lebih banyak sesuatu yang menarik di luar. Tapi pada saat adik-adik mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita nggak menyerah. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang ini ngapain sih, bosenin deh. Sekolah minggunya lebih enak kalau sekolah minggu kita langsung di rumah, di gereja gitu. Tapi karena kita anak-anak Tuhan yang baik, kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena sekolah minggu ini adalah wujud dari persembahan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan tidak melihat dari penampilan. Contohnya kalau anak sekolah minggu, kita nggak ngelihat ada teman yang kelihatannya ini nggak bisa Zoom, soalnya anaknya nggak pintar gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus membantu, ya toh. Terus melihat dari penampilan, mungkin kayak bajunya jelek, kita nggak boleh lihat dari teman-teman yang berpakaian sederhana misalnya. Untuk kalau mendengarkan peringatan Tuhan, contohnya seperti apa kalau anak sekolah minggu? Kita mendengarkan firman, apa yang diperintahkan Tuhan dari firman-firman, dari cerita-cerita sekolah minggu itu kita dengarkan. Kita taat pada firman Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Itu. Sekarang terus kita beranjak ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kakak-kakak, Kak Ika mau minta tolong dong, supaya dibantu untuk ada adik-adik yang mau membacakan ini ayat hafalannya. Ya, jadi ada yang mau bantu Kak Ika untuk baca ulang ini ayat hafalannya? Ya, kita sama-sama hafal ya. Siapa? Selin? Selin mau bantu bacain? Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, terima kasih Selin. Ada lagi? Siapa? TV? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Satu lagi Kak Ella, kita cari yang cowok siapa ya? Yang cowok? Siapa ini antara Revin atau Warren berarti mungkin? Yang cowok atau Angga? Ayo siapa? Siapa duluan? Oh itu, Revin. Ya. Ayo Revin. Iya, Miss. Karena ayat Roma 12:1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lanjut kepada aktivitas. Aktivitasnya kita adalah bingo. Ada yang pernah main bingo nggak? Ada yang tahu nggak bingo ini cerita mainnya kayak apa? Tapi aku pernah kedengeran. Pernah ya? Oke, kalau ada yang pernah, kalau ada yang nggak pernah, Kak ajarin ya. Bingo itu caranya adalah dengan ini. Pertama, ini. Persiapkan satu alat tulis dan kertas kosong. Ini adik-adik bisa, seumpamanya kalau saya nggak punya kertas kosong, bisa di komputer juga bisa. Pakai Word, bikin tabel.
buat kotak ukurannya 5 ke bawah, 5 ke bawah, 5 ke samping, kayak gini contohnya. Ada. Bisa nggak? Ayo coba. Ada yang kesulitan, nggak punya alat tulis atau gimana? Sudah disiapkan? Ada kertas sama bolpen atau pensilnya? Belum. Ayo coba. Kertas pakai kertas sama bolpen sama pensil. Kita bikin permainannya dengan kotak 5 kali 5. Jadi 5 ke samping, 5 ke bawah, total kotaknya 25. Oh, nggak kelihatan. Yang sudah selesai bikin kotaknya, raise hand ya, biar Kak Ika tahu. Kayak gini ya, Kak Ika ya. Iya, bentar. Kak Ella, Kak Ika kok nggak bisa lihat anak-anak ya? Gimana caranya ya? Oh, di view Kak Ika yang di kanan atas, view-nya dipilih ke yang galeri, side by side galeri. Bisa nggak? Coba, ini soalnya Kak Ika karena share. Nggak bisa karena Kak Ika share screen. Oh, Iya. gitu. Kita pengen lihat adik-adik, nggak bisa, sedih banget. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, Kak Diana sama Kak Ella bantuin Kak Ika ya. Oke. Untuk lihat. Ini semua sudah selesai, ada yang sudah bikin kotaknya 5 kali 5. Udah? Kalau sudah bisa kasih reaction. Belum. Biar Kak Ika tahu juga gitu. Kayak gini loh. Oh, itu sudah. Karensa sudah, Ya, Kak. benar, Feli. Ya, betul kayak gitu. Karensa sudah. Udah? Yang lain gimana? Warren, Revin, susah nggak bikin kotaknya? Gampang. Gampang Soalnya kan? bukunya sudah ada kotaknya. Oh, betul. Iya, Bisa pakai buku itu kotak canggih itu ya. Iya. Betul juga tuh. Udah semua? Yang lain gimana? Ini cara mainnya tinggal itu toh yang ada bulat X itu toh. Oh, Beda. belum. Setelah bikin kotak 5 kali 5, kita bikin, sebentar, kok nggak bisa, next. Nah, dimasukin angka 1 sampai 25 di dalam kotak itu, tapi acak. Jangan urut. Contohnya dari Kak Ika kayak gini. Kak Ika kalau bikin kotaknya seperti ini. Nah, adik-adik bisa bikin, tapi nggak perlu sama dengan Kak Ika, soalnya angka satunya di pojok, di tengah. Soalnya Kak Ika taruh situ, adik-adik boleh di pojok atau di mana aja boleh. 1 sampai 25 ya. Semua sudah bisa ngitung kan? 1 sampai 25, orang sudah kelas berapa ini? Kelas 3 sampai kelas 6 toh? Bisa lah. Ini kan cepet toh bikin kayak gini. Bisa lah ya. Bisa ya? Ini Kak Ika, Sudah nih. Kak Ika stop share dulu. 1 sampai 25. Trisil sudah. Mimi sudah, Mi. Udah? Sudah, Warren sudah. Sama Kayla sudah. Angkanya. Ya, tulis angkanya acak. Nggak usah kayak Kak Ika tadi. 1 sampai 25. Dimasukkan acak di kotaknya. Sampai 25 kan? Iya. Betul. Buatnya di mix aja nggak apa-apa. Diacak. Nah, harus sama kayak contohnya Kak Ika ya, Kak Ika tadi ya. Iya, nggak harus sama. Makanya Kak Ika matiin biar nggak bisa nyontek. Oh, Iya, benar, Sally. Oke. Sudah, Kak. Oke, sip. Kalau sudah, sekarang gantian, adik-adik gantian memilih angka. Jadi gini ceritanya, bingo itu adalah 5 garis, bisa bikin 5 garis di straight atau diagonal, gini, atau dari atas ke bawah. Oke, jadi kalau adik-adik bisa jawab pertanyaan ini, angkanya itu dicoret. Jadi misalnya ya, Kak Ika, Kak Ella, contohnya Kak Ella tanya, Kak Ella bilang sama Kak Ika, Kak Ella mau nyoret angka nomor 1.
Nanti Kak Ika akan kasih pertanyaan kepada Kak Ella. Kak Ella, pertanyaan nomor 1 adalah ini. Kalau Kak Ella bisa jawab, adik-adik coret angka 1 yang ada di dalam kertasnya adik-adik. Ngerti nggak? Ngerti ya? Dicoret di X gitu. Nanti, Jadi kalau nggak bisa jawab pertanyaannya gimana Kak Ika? berarti nggak boleh coret. Kalau nggak bisa jawab pertanyaannya nggak boleh coret. Nanti kalau gitu loncat ke pertanyaan lain dulu. Nanti kalau saya ada yang sudah bisa, oh aku ingat jawabannya ini. Terus ngomong, terus Kak Ika, soalnya Selin. Terus ini, Selin bilang, Kak Ika, aku juga mau coba jawab pertanyaan nomor 1. Dan Selin betul, Selin bisa nyoret angkanya. Oh, jadi kalau Kak El nggak bisa jawab, bisa dilempar ya? Yang lain Iya. bisa jawab. Betul. Jadi Oke, siapa oke. yang pertama kali dapat garis bingo itu pokoknya 5 angka dicoret bersebelahan. Tik 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 gitu. Lurus ke bawah, lurus ke atas atau diagonal. Oke? Oke. Udah enggak? Ngerti enggak adik-adik? Ada yang bingung adik-adik? Soalnya belum kedengaran. Iya, soalnya belum. Adik-adik yang milih soalnya nomor berapa? 1 sampai 25. Ada yang bingung sebelum dimulai nih? Bisa tanya dulu sama Kak Ika kalau ada yang masih bingung. Feren bingung? Ini Bisa. disuruh apa saya baru selesai bikin kotaknya. Oh iya, nggak apa-apa, Revin kita tunggu. Bikin suruh apa Miss kalau sudah habis tulis semua. Kalau Kenapa, sudah selesai tulis kotaknya dan angkanya di dalamnya, sekarang pilih pertanyaan yang mau adik-adik tanyakan, jawab. Jadi pilih strategi, pilih angkanya. Coba ya, coba dulu ya dengan Kak Ella ya. Coba Kak Ella tanya sama Kak Ika mau nomor berapa? Kak Ella mau pilih nomor 14. Nomor 14 pertanyaannya. Oke. Pertanyaan nomor 14. Siapakah yang mendatangi Ibu Maria untuk memberitakan bahwa ia mengandung? Ulang tahunnya Ken. Ulangi, Kak. Siapakah yang mendatangi Ibu Maria untuk memberitakan bahwa Ibu Maria mengandung? Oh, malaikat. Iya, betul. Yeay. Malaikat. Jadi Berarti adik-adik semua bisa nyoret nomor 14 di dalam kotaknya itu. Oke? Jadi nggak cuma Kak Ella ya yang coret, yang lain juga. Nah, yang lain juga bisa coret. Cari nomor 14 ya. Nanti kalian cepet-cepetan, siapa yang pertama kali dapat coret lurus menang. Oke? Tadi ada yang tanya ya, Revin. Apa? Disuruh apa Miss kok bingung. Jadi, Revin juga minta nomor. Kan sudah ada nomornya ditulis di sana kan, di kertasnya. Nah, tadi seumpamanya Kak Ella sudah jawab pertanyaan nomor 14. Berarti pertanyaan nomor 14 di kertasnya itu dicoret angka 14. Jadi kalau jadi yang nomor terus gitu Revin sudah tulis semua angkanya, 1 sampai 25 di kotak-kotaknya Revin sudah ada angkanya. Sudah. Iya. Ya. Nah, sekarang cari nomor 14 lalu dicoret. Karena tadi Kak Ella sudah bisa jawab nomor 14, jadi Revin sama teman-teman yang lain, sama adik-adik yang lain, boleh coret nomor 14. Nanti yang menang yang duluan bisa buat garis. Iya. Yang menang. Itu ya Kak Ika ya? Betul. Ya, coba sekarang kita urut aja ya kalau gitu. Dari Kak Ika di layarnya Kak Ika ini yang setelah Kak Ika ada Selin. Selin mau pertanyaan nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 adalah apa ayat hafalan kita minggu ini? Yang barusan dibaca tadi. Apa ayat hafalannya? Oh, kemute. Masih di mute, Selin kemute. Roma 12 ayat 1. Betul. Angka nomor 7 dicoret ya adik-adik. Nomor 7 ya? Nomor apa Miss? Nomor 7. Cari nomor 7 di kotaknya. Ini kedua ya. Ini Ya. nomor kedua yang kecoret ya. Miss? Betul, angka kedua yang kecoret. Yang pertama 14, yang kedua 7.
Sekarang coba Revin. Sebelahnya Kak Ika, sebelahnya Selin, layarnya Kak Ika adalah Revin. Revin pilih nomor berapa? Nomor 11, nomor 5. Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Siapakah Herodes? Ayo, siapa Herodes itu? Bisa enggak? Ayo. Itu raja. Betul. Herodes adalah seorang raja Yudea. Kita coret nomor 5. Oke. Sekarang Kayla. Kayla mau pilih nomor berapa? Coba di-unmute Kayla. Nomor 25. Oh, nomor 25. Pertanyaan nomor 25. Ini pertanyaan pilihan. Siapa yang lebih tua? Antara Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis? Pilih satu. Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis? Mana yang lebih tua? Jawabannya, Kayla? Bisa diulangi, Miss. Oke, pertanyaannya adalah antara Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis, yang lebih tua siapa? Tuhan Yesus. Sama Yohanes Pembaptis. Yang lebih tua siapa? Tuhan Yesus. Oh, sayang sekali. Jawabannya salah. Oke, kalau gitu. Berarti Kayla nggak bisa coret angka. Teman-teman juga, adik-adik juga nggak bisa coret angka. Kita pindah ke Warren. Warren ikut main game nggak? Kertas. Oh, Nomor 12. Nomor 12. Oke, kalau Warren nomor 12, pertanyaannya adalah waktu Tuhan Yesus lahir, kenapa Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus kembali ke Bethlehem? Tahu nggak kenapa? Kenapa sih kok Tuhan Yesus, Bapak Maria dan Ibu Maria dan Bapak Yusuf padahal sudah hamil bisa kembali ke Bethlehem? Ayo, tahu nggak? Ini warnanya hilang. Berarti gimana nih Kak? Nah itu warnanya muncul lagi. Apa? Ayo jawabannya Warren. Untuk mencari air. Bukan. Maaf sekali. Warren juga salah. Kita loncat ke nomor berikutnya. Ini Karensa mau ikut main atau enggak? Enggak ya? Oke, kalau Karensa nggak ikut main, kita pindah ke Live. Live mau pilih nomor berapa? 9. Nomor 9. Oke, kalau nomor 9, apakah tema perayaan Natal kita tanggal 12 Desember kemarin? Ayo, apa ayo? Bisa diulangi. Apa tema perayaan Natal kita tanggal 12 Desember kemarin? Ingat nggak? Iya, Miss. Tapi saya nggak bisa jawab. Ayo, ingat nggak? Aku ... Tuhan. Ayo, apa Livi? Apa ayo? Ada yang ingat nggak? Tanggal 12 Ya, kemarin. saya ingat, Miss. Siapa yang ingat? Bisa Saya, bilang. Revin juga. Siapa duluan? Wait, dah. Selin ya? Selin ingat? Iya. Oke, apa? Aku memuliakan Tuhan. Iya, betul. Itu adalah tema perayaan kita tanggal 12 Desember kemarin. Kita coret ya, nomor 9 ya. Oke.
Ini sekarang baru berapa kali nyoret nih? Sedikit banget loh. 4. Baru 4 ya. Belum ada yang lima ya. Berarti lagi. Sekarang kita coba Feli. Feli mau pilih nomor berapa, Feli? Bukannya tadi itu coret yang mana? Nomor berapa Feli nggak dengar? Felinya kok hilang? Yang dicoret nomor berapa aja ya? Oh, sekarang Nomor ya. 14, 7, 5 sama 9. Sudah semua ya, harusnya sama nih kita. 14, 7, 5 sama 9. Sudah, Kayla? Sudah, makasih Kak. Oke. Feli mana nih? Kalau nggak ada skip loh. Nah, itu orangnya. Nomor berapa Feli? Tanya Kak Ika. Tadi aku nanya yang sama. Oke. Coret apa aja? Oh, ya udah. Oke, kalau gitu Feren mau pilih nomor berapa? Feren? Feren nggak buat? Aku? Iya. Aku buat. Oke, Nah, nomor iya. berapa? Sekarang pilih nomor berapa? 15. 15. Pertanyaan nomor 15 adalah, apakah pekerjaan Bapak Yusuf? Tukang kayu? Betul. Oke. 15 ya. Kita coret nomor 15 ya. Sudah ada yang bentuk garis belum? Ada 5 nih. Belum ada ya? Enggak belum nih. Iya, kok belum Garis nomor berapa? 15. Oke, tapi ini Kak Ika dikasih tahu nih sama Kak Diana, kalau waktunya kita sudah hampir habis. Padahal belum ada yang bikin garis ya. Gimana ya enaknya? Nggak ada Gimana kalau hadiah kita dong. Waktunya ditambahin. Gimana? Waktunya ditambahin katanya Kak Ika. Waktunya ditambahin, boleh nggak Kak Diana? Nanti 5 menit lagi. 5 menit ya. Ya, 5 menit lagi ya. Oke. Ya, Biar 5 dapat menit hadiah ya. nih dari Kak Ika nih kalau bentuk garis. Hadiahnya nanti tunggu kalau ini ya sudah bisa ngambil dari di gereja. Miss, habis nomor 9 apa, Miss? 15. 15. Ya. Udah bentuk garis belum, Revin? 15, oke. Oke. Belum ya? Sekarang. Kalau gitu berarti Prisil. Prisil ambil cari nomor berapa Prisil? Prisil ikutan nggak? Mana Prisil? Di situ nggak? Nggak ada suaranya tuh. Iya. Prisil. Nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada. Ya udah kalau gitu kita kembali lagi ke Selin, Revin, Warren dan Kayla sama Live, sama Feli sama Feren. Kalau untuk Selin mau cari nomor berapa? 10. Nomor 10. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 hal yang biasanya ada pada waktu Natal. Apa aja, yuk? 3 hal yang biasanya pada waktu Natal. Gampang ini. Apa aja? Pohon Natal. Terus? Kado. Kado. Satu lagi? Santa Claus. Santa Claus. Bisa. Berarti nomor 10 coret ya. Ya, nomor 10 ya. Nomor 10 dicoret. Iya. Nomor 10. Ada yang sudah bikin garis? Belum. Belum. Oke, kalau gitu Revin, mau pilih nomor berapa? Revin. Ya, Miss. Nomor berapa? Nomor 10. 10 sudah. Ya, barusan. Coret. Oh, 10 bener atau enggak, Miss? Ini? Betul. 21. 21. Nomor 21, di manakah alamat gereja kita? Kak Ida, alamatnya di mana? Ayo. Tahu nggak? Alamatnya di mana? Jalan? Dekat HM Muhammad. Iya, dekat HM Muhammad. Jalan apa? Ayo. Apa, Miss? Apa, Miss? Tadi pertanyaannya? Alamatnya GKI Dasa.
itu kan di dekat HR Muhammad tuh, nama jalannya apa? Jalan singkatannya K terus I. Apa ayo? Jalan Kupang Indah. Betul, Jalan Kupang Indah. Oke, nomor 21 kita bisa coret ya. 21. Ada yang Loh, sudah Kak bikin Ella tadi garis? di skip loh Kak Ika, gimana ini? Oh iya, Kak Ella di skip. Kak Ella nomor berapa, Kak Ella? Nomor 21 dicoret. Betul, dicoret. Nomor 12 Kak Ika. Nomor 12. Nomor 12 adalah waktu Tuhan Yesus lahir, kenapa Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus kembali ke tempat asalnya? Oh, karena sensus. Betul, sensus penduduk. Dicoret nomor 12 ya, Kak Ella. Ya. Duh, Kak Ella kurang 1 nih. Semoga Wah. Ayo, pilih siapa nomornya siapa? ini ya. Oh, Selin gimana, Selin? Sudah jadi garis, Selin? Oh, Belum. Kurang sedikit juga ya. Kalau gitu coba, Kaila mau minta nomor berapa? 1. Nomor 1. Oh, nomor 1 sudah, belum ya tadi ya? Belum. Hadiah apa saja yang diberikan oleh orang Majus kepada Tuhan Yesus? Ayo, gampang ini tadi sudah disebut. Ada 3. Ayo, apa aja? Kaila apa? Tadi di lagu Selamat Datang juga ada loh. Iya, 3. Pertanyaannya apa tadi? Hadiah apa yang diberikan orang Majus kepada Tuhan Yesus? Ada 3. Ingat nggak? Miss, ini habis 20. Orang Majus itu apa? Orang Majus itu tadi orang yang datang menemui Yesus, menemui Tuhan Yesus sambil membawa hadiah. Yang orang dari timur itu loh, yang mereka adalah astronomer dan juga seorang saintis. Tidak boleh lihat Alkitab kan? Kalau bisa ketemu sih ya boleh. Tapi kan ini kan gampang. Ada yang ngerti? Ada yang ingat nggak? Apa aja persembahannya? 3. Yang bisa bantu Kaila. Ya. Nah, Oh, Feren, itu coba. angkat tangan tuh Feren. Ya, Feren, apa aja? Jawab, Feren. Apa aja, Feren? Yang dibawa orang Majus. Betul. Ya. Mas, kemenyan, dan mur. Betul. Iya, betul. Nomor 1 dicoret ya. Oke. Oke. Ada lagi yang Nomor berapa dicoret? Nomor 1. 1. Sekarang siapa? Miss, habis nomor 21 ya, Miss. Betul. Iya. Nomor 12 juga tadi. 12 juga dicoret ya. Oh iya. Ada yang garis belum? Belum. Belum. Oke, kalau gitu Live pilih nomor berapa? 18. Oke. Livi? Sudah 5 menit nih. Kita masih belum ada yang dapat, belum ada yang menang nih. Ya, nggak ada yang dapat hadiah nih dari Kak Ika. Iya. Ada pertanyaan lagi, Miss. Sudah habis waktunya nih, Revi. Iya, pertanyaannya belum Saya habis. tinggal 1 lagi, Miss. Ya sama semua juga. Tapi waktunya sudah habis gitu. Jadi Iya. gimana dong? Nggak apa-apa, kita lanjutin kalau ada aja. kesempatan lain ya. Ya. Kita lanjutin lagi. Kalau bisa ketemu malah lebih enak ya. Oke, Iya. kalau gitu Kak Ella kita tutup dulu deh. Iya. Oke, adik-adik, kita tadi sudah dengerin cerita dari Kak Ika. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu terakhir ya, adik-adik. Kita mau nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Nah, tolong Kak Diana ya. Oke, sebentar ya. Ya. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat ya, adik-adik. Tinggal 1. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oke, adik-adik. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan kita mau sama-sama berdoa ya. Lalu kita akhiri dengan menyanyikan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Bapak telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga untuk Kak Ika yang telah membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Bapak yang terus sertai dan ajari kami untuk menjadi seperti orang Majus yang selalu ingin memberikan persembahan yang terbaik untukmu saja Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke keluarga kami, ke kehidupan kami, Bapak yang terus sertai kami agar terus menjadi anak Tuhan yang baik dan setia padamu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ya, sudah selesai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik. Terima kasih. Iya, sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Merry Christmas.